Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Syahbudin, dosen program studi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Fisika Dasar 1, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS. Adapun tujuan perkuliahannya yaitu memberikan pemahaman yang memadai kepada mahasiswa dalam memahami fenomena-fenomena alam dalam kehidupan sehari-hari guna menunjang keilmuannya dalam bidang teknik informatika melalui pokok-pokok bahasan diantaranya besaran dan pengukuran, dinamika gerak, kinematika gerak, usaha dan energi, impuls dan momentum, dan keseimbangan benda tegak. Dan setelah mempelajari atau setelah menempuh perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan fisika yang sederhana ataupun permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan fisika dan penerapannya dalam teknik informatika. Berikutnya, metode yang saya gunakan dalam perkuliahan ini, khususnya di masa pandemi saat ini, yaitu dengan menggunakan video conference memanfaatkan Google Meet, di mana metode pembelajaran yang diterapkan yaitu dengan penyampaian materi melalui multimedia interaktif, melalui diskusi, melalui presentasi, dan praktikum sederhana. Dan dalam prakteknya, peran mahasiswa yaitu dituntut untuk aktif dalam mengerjakan tugas-tugasnya, dalam mengerjakan proyek-proyeknya, dalam berdiskusi, dalam menyampaikan pendapat, dalam mempresentasikan hasil karya-karyanya. Adapun penilaian yang saya gunakan yaitu meliputi 5 aspek, yaitu yang pertama kehadiran dengan bobot 10%, yang kedua tugas 20%, ketiga kuis 20%, yang keempat UTS 25%, dan yang terakhir UAS 25%. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait deskripsi mata kuliah Fisika Dasar 1. Untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan praktek pengajaran pada salah satu pertemuan, yaitu pada pertemuan 3 pada pokok bahasan kinematika gerak. Selamat menyaksikan. Oke, kita bisa mulai. Jadi kita mau belajar tentang ini, kinematika gerak lurus. Jadi peta konsepnya seperti ini. Kalau kita akan belajar tentang semua variabel ini ya. Ada titik acuan, perubahan suatu kedudukan, terus garis lurus itu apa, besaran dalam gerak lurus itu apa aja, ada kalau ada vektor sama skalar ya. Kalau vektor itu perpindahan, kecepatan, skalar, jarak sama kemajuan. Terus ada GLB dan GLBB. GLB itu gerak lurus beraturan, sedangkan GLBB gerak lurus berubah beraturan. Berubah beraturan itu percepatannya konstan. Bisa percepatan, bisa perlambatan. Oke. Kalau GLB itu kecepatan atau kelajuannya konstan. Oke. Jadi insya Allah kita akan belajar tentang ini. Langsung ke materi pertama tentang gerak, jarak, dan perpindahan. Coba perhatikan animasi di atas nih. Apa yang ada di benak kalian? Ada mobil bergerak, ada motor bergerak, semua benda ada yang bergerak. geraknya cepat, ada yang geraknya lambat. Semua benda bergerak. Geraknya lurus. Oke, geraknya lurus. Iya, geraknya lurus. Terus Oke. lambat. Gerak. Tapi bagaimana dengan orang yang mengendarai mobil atau motor tersebut? Apakah orang yang mengendarai mobil atau motor dapat dikatakan bergerak juga? Bergerak. Bergerak, oke.
Coba kita lihat pembahasannya. Oke, suatu benda dikatakan bergerak terhadap benda lain apabila kedudukannya berubah. Jadi kalau misalkan orang tadi dalam animasi tadi, misalkan orang terhadap motor ini, orang yang mengendarai motor terhadap motornya, itu dikatakan bergerak atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Posisinya tidak berubah ya. Mobil dan kendaraan melakukan gerak lurus pada pohon yang dijadikan sebagai titik acuan. Sedangkan kalau perpindahan itu dari titik awal ke titik akhir. Titik awalnya di sini, titik akhirnya di sini. Berarti tinggal 10 dikurangi 3, 7 meter. Dan ada arahnya. Kalau perpindahan itu kan ada arahnya. Berarti arahnya ke dimana ada di sini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mana yang sering kita dengar? Antara kecepatan sama kelajuan. Kecepatan atau kelajuan sering kita dengar? Atau yang mungkin kita ucapkan lah. Kecepatan. Kecepatan, Pak. Kecepatan. Kecepatan. Oke. Tapi antara kecepatan sama kelajuan itu sama apa beda sih sebenarnya? Sama. Sama atau beda? Ada yang bilang sama? Ada yang bilang beda nggak? Oke, coba. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari nih. Misal ini bukan berdasarkan animasi ya, tapi berdasarkan pengalaman kalian. Di pengalaman kalian, misal kalian dari posisi berhenti, naik motor nih, berhenti. Maju, set. Habis itu berhenti lagi pada jarak 10 meter. Jadi awalnya berhenti, maju, set. Setelah 10 meter berhenti. Kira-kira kelajuannya itu tetap atau berubah? Berubah, Pak? Itu berubah, Pak. Berubahnya gimana? Coba Karena dijelasin. kecepatannya Dari awal berhenti itu kelajuannya gimana? Ya. jadi cepat lambatnya itu berubah-ubah, Pak. Makanya dikatakan berubah. Percepatan sama perlambatannya berubah. Iya, Oh, selalu gitu. jadi dia berubah. Perubahannya gimana? Gimana percepatannya? Dari diam sampai bergerak itu motor itu kan otomatis kan nggak selalu langsung dalam kecepatan berapa kilometer per jam gitu. Jadi otomatis kan naik dulu. Begitupun ketika berhenti juga nggak selalu langsung ini gitu. Oke, jadi waktu mau bergerak, awal bergerak dia kecepatannya naik, Iya. gitu ya? Iya. Terus waktu mau berhenti sampai 0, sampai benar-benar berhenti, kecepatannya berkurang, gitu? Iya, begitu, Pak. Oke. Terus kalau misalkan kita ingin mengetahui berapa kelajuan atau kecepatan benda dari misalkan dari posisi 0 tadi sampai 10 meter. Itu caranya gimana? Kan tadi kecepatannya berubah-ubah. Kalau ingin mengetahui berapa sih kecepatannya sebenarnya? Mas Arif? Mungkin diambil kecepatan kelajuan rata-ratanya, Pak. Kan itu kan GLBB ya, Ya, gerak lurus berubah beraturan ya. Iya kan. Jadi kan Nah, jadi diambil kecepatan rata-ratanya. iya rata-ratanya. Jadi seperti itu ya. Oke. Cara ngambil kecepatan rata-ratanya sesuai dengan rumus ini ya. Bisa dengan rumus ini. Jadi jarak tempuhnya berapa? Kalau berkaitan dengan jarak, berarti dia kelajuan. Kalau berkaitan dengan perpindahan, berarti dia kecepatan gitu ya. Jadi kalau misal jaraknya 10 meternya berapa? Misal waktunya berdetik 10 meter dalam waktu 10 detik. Berarti kelajuannya berapa? Berarti kelajuannya 1 meter per detik, Pak. 1 meter per detik. 1 meter per 1 meter per detik. 10 dibagi 10 ya. 1. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut. Coba misal sebuah motor melaju sejauh 6 km dalam waktu 15 menit. Berapa kelajuan motor tersebut? Coba dihitung. Oke, udah beberapa yang jawab.
Coba kita lihat penyelesaiannya. Oke, untuk soal yang pertama, itu kita ketahui jaraknya 6 km atau sama dengan 6.000 meter. Sedangkan waktunya, waktunya ini 10 menit. Waktunya 10 menit ya, bukan 15 menit. Oke, 10 menit, jadi 600 detik. Maka hasilnya 10 meter per sekon. Berikutnya yang soal nomor 2. Irawan berjalan ke kanan sejauh 200 meter dalam selang waktu 20 detik. 200 meter ke kanan, S-nya 20 detik. Maka kelajuannya, kalau kelajuan ini kan sama-sama ke kanan nih, berarti kelajuannya jaraknya cuma ke kanan aja, dia nggak mundur lagi atau belok-belok. Jadi ke kanan, jarak sama perpindahannya sama-sama 200 meter. Waktunya sama-sama 20 detik. Berarti kelajuannya 10 meter per detik, sedangkan kecepatannya 10 meter per detik ke kanan. Nah, ini kalau cara menuliskan dalam rumusnya, itu ada perbedaan ya. Kalau kelajuan itu cuman V dengan S per T. Sedangkan kalau kecepatan itu V atasnya ada tanda panahnya ini. Ada tanda panahnya S per T. Seperti itu. Ada tanda panahnya. S-nya ada tanda panahnya. Kalau T-nya nggak usah. Ini salah ini ya. Oke, seperti itu. Coba simulasi ya. Simulasi percobaan GLBB. Kalau di praktikum fisika dasar, kalau misalkan kalian praktikum ya, tentang teori kinetik gas, itu ada yang namanya alat ticker timer. Jadi ticker timer itu alatnya seperti misal kita punya kertas panjangnya itu kita tarik, nah misalkan setiap 1 detik itu ada ticker timernya ngetuk kertasnya. Jadi setiap 1 detik ketuk sembari kertasnya ditarik dengan kelajuan tetap ya. Itu kalau GLBB kelajuannya semakin cepat dia. Jadi nariknya semakin cepat seperti itu. Nah, itu hasilnya seperti apa? Nah, kira-kira simulasinya seperti ini. Jadi kalau GLB dia nariknya konstan, maka hasil ketukannya setiap 1 detik misal, itu jaraknya akan selalu sama. Jadi kalau misalkan setiap 1 detiknya itu 1 cm, itu akan terus sama 1 cm. Jadi 1 sampai 2 detik 1 cm, 2 sampai 3 detik 1 cm, dan seterusnya. Nah, itu kalau GLB ya. Sedangkan kalau GLBB, misalkan dipercepat nih, maka dia hasil ticker timernya tuh akan seperti ini. Nah, hasil ticker timernya akan seperti ini. Oke, ini kalau kalian melakukan percobaan di laboratorium menggunakan ticker timer, kira-kira hasilnya akan seperti ini. Oke, dari hasil percobaan ini, coba kalian screenshot. Kalian jawab pertanyaan ini, analisis titik-titik yang terekam pada setiap 3 detik, kemudian gambarkan grafiknya. Oke, kemudian hitung kelajuan ketika sampai pada detik ke-21, ketika jaraknya 42 cm. Oke, ini coba kalian hitung, kalian kerjakan. Ini coba kalian di screenshot dulu ya. Ini yang GLBB dipercepat. Ini nanti dikerjakan buat kuis kalian. Dan nah ini terhitung dari detik pertama sampai detik ke-7. Analisis titik-titik yang terekam setiap sekonnya, kemudian gambarkan grafik ini.
grafik jarak terhadap waktu sama grafik kecepatan terhadap waktu. Hitung kelajuannya jika jarak antara titiknya itu 1 cm. Jadi jarak antara satu titik ini, titik pada titik 1 sama titik kedua itu 1 cm, berapa jarak totalnya? Seperti itu ya. Jadi hasil simulasi percobaan GLB sama GLBB kalian kerjakan, tulis di kertas, nanti dikirim melalui WhatsApp saya ya, melalui WA. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Ini yang dimaksud analisis titik-titik yang terekam ini apanya ya Pak? V-nya atau apa Pak? Jadi misal titik-titiknya ini jarak antar titiknya 1 cm nih. Misal kalian gambar sendiri nih. Ini kan hasil simulasi ya. Misalkan jaraknya 1 detik, 2 detik, 3 detik, ini jaraknya 1 cm. Kalian buat 1 cm. Habis itu buat grafiknya S terhadap T. S terhadap T itu ketika T-nya ini kalian potong-potong nih. Kalian potong-potong, tempel-tempel. Seperti yang ini tadi. Jadi ini nanti belakangan kita sekarang coba ke evaluasi. Oke, soal nomor 1. Seperti ini, jawabannya apa? Langsung kirim ke WA saya. Nanti langsung lanjut ke nomor 2 kalau udah selesai kira-kira. Oke, udah. Kalau udah kita lanjut nomor 2. Udah belum ini? Udah banyak sih yang ngirim. Oke, udah. Kita lanjut nomor 2. Ini maksudnya putar balik, ini mundur ya. Jadi dia dari A ke B, habis itu putar balik atau mundur ke C sejauh 2 meter, 20 meter. Ingat ya, maksudnya putar balik itu mundur. Pak, nomor 3, Pak. Udah? Nomor 3. Belum. Nomor 3 waktunya 1 menit lah. 1 atau 2 menit. Ini sampai 57. Sampai 16.52, detiknya 57. Oke, udah cukup. Lanjut nomor 4. Lanjut nomor 4, waktunya sekitar 1 menit. Lihat timernya ini ya.
Oke, udah nomor 4. Lanjut nomor 5. Nomor 5 waktunya 1 menit juga. Sekitar 1 menit. Halo? Halo? Oke, nomor 5 udah. Lanjut nomor 6. Oke, nomor 6 udah. Lanjut nomor 7. Mantap, salut. Cing jarang terus. Sekali di atas kedua. Oke, nomor 7. Oke, udah. Soal terakhir nomor 10. Selesaiin atuh. Oke, udah selesai ya. Oke. Kunci jawabannya, kalau tadi saya asal ngeklik ya, jadi banyak salah. Oke, ini tadi buat nilai kuis ditambah dengan hasil simulasi ini tadi, GLB Permisi, sama Pak. GLBB dipercepat, ini dikerjakan. Nanti yang Saya boleh hasil praktek, simulasi Pak. ini nanti kalian tulis tangan, diketik, tulis tangan, difoto, habis itu kirim di WA juga ya. Usahakan secepatnya, ya selambat-lambatnya nanti malam atau besok pagi lah.
Iya Pak. Pagi lah selamanya. Oke. Iya Pak. Tapi kalau bisa ini yang dipercepat selama-lambatnya besok pagi. Kalau yang ini yang GLB saya tunggu sampai pukul 17:15 hari ini. Nih ya, coba dikerjakan sekarang. Ditulis tangan di kertas. Habis itu foto kirim saya yang ini. Oke. Ini kayaknya udah sore banget ya. Ini usahakan segera dikumpul jawabannya. Paling lambat besok pagi ya. Dikirim melalui WA saya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cukup Pak. Cukup ya? Karena ini udah sore, udah mau buka juga. Kita akhiri sampai Iya, sini Pak. ya. Ya Pak. Sampai besok pagi Pak. Iya Pak. Oke. Ya Pak. Kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.